Salam bahagia sahabat belajar dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Isnaini Mujies dalam pelajaran cerita pendek. Adapun tujuan pembelajaran pertemuan kali ini adalah memahami unsur intrinsik cerita pendek. Sebelum kita lanjutkan ke materi, minta tolong jawab pertanyaan berikut. Pernahkah kalian mempelajari unsur-unsur pembangun cerpen di kelas sebelumnya? Yang kedua, unsur pembangun cerita itu disebut juga unsur intrinsik. Sebutkan kira-kira apa saja unsur pembangun cerita yang kamu ketahui. Luar biasa. Sekarang kita lanjutkan untuk melakukan asesmen diagnostik kognitif. Di sini kita akan melihat apakah kalian sudah paham terkait teks cerita pendek sebelumnya. Luar biasa sekali, kalian hebat. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang cerita pendek atau biasa kita sebut cerpen. Cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa. Cerpen dibangun dari dua unsur utama, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam cerpen. Adapun unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang ada di luar cerpen, tetapi ikut berperan membangun karya tersebut. Mari kita bahas unsur intrinsik teks cerpen. Ada tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang pencerita, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Kita bahas dari tema terlebih dahulu. Tema adalah gagasan utama suatu cerita. Tema dapat ditemukan dengan melihat pikiran-pikiran pokok dari cerpen tersebut. Tema terdiri atas dua bagian, yaitu tema pokok dan tema tambahan. Mari kita lanjutkan ke bagian tokoh. Tokoh utama adalah tokoh yang ditampilkan secara terus-menerus atau paling sering diceritakan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja dalam sebuah cerita. Berikutnya adalah penokohan. Penokohan adalah cara penulis menggambarkan tokoh. Penokohan terdiri atas tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh campuran. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mewakili sifat-sifat baik sebagai manusia dan sebaliknya adalah tokoh antagonis. Adapun tokoh campuran adalah tokoh yang memiliki perwatakan baik dan buruk. Sekarang kita lanjutkan ke bagian sudut pandang. Sudut pandang pencerita yaitu kedudukan penulis dalam cerita. Sudut pandang pencerita dibagi menjadi dua jenis, yaitu sudut pandang orang pertama atau biasa disebut akuan dan sudut pandang orang ketiga atau biasa disebut diaan. Pembahasan berikutnya mengenai alur. Alur cerita sering pula disebut plot. Alur cerita berisi rangkaian peristiwa yang memperlihatkan sebuah hubungan sebab akibat. Meliputi 5 tahapan. Tahap pengenalan, tahap kemunculan konflik, tahap konflik memuncak, tahap konflik menurun, dan tahap penyelesaian. Berikutnya, latar, keterangan, petunjuk, dan acuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bagaimana pengarang menggunakan bahasa yang tepat sehingga bisa menampilkan suasana seperti sedih, gembira, menyeramkan, romantis, atau suasana penuh sindiran. Penggunaan bahasa yang tepat akan mendukung jalan cerita. Unsur intrinsik terakhir adalah amanat. Merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat biasanya disampaikan oleh penulis secara tersirat. Setelah menyimak penjelasan materi tadi, sekarang kita lanjutkan untuk mengerjakan LKBD. Saya harap kalian mengerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Silakan pindai barcode berikut ini.
Terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran kali ini dengan begitu luar biasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.